Mari Bapak Ibu Saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita serukan Shema Yisrael. Mari jemaat saya undang untuk bangkit berdiri. Haleluya, haleluya. Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkutu Leolam Vaed. Sekali lagi, Shema, Shema Yisrael, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, Baruch Shem Kevod Malkutu Leolam Vaed. Kami mengucap syukur Bapa Yahweh untuk pagi hari ini Engkau sudah berkenan hadir di tengah-tengah kami. Di atas puji-pujian kami Engkau bertahta. Dan kami percaya setiap puji-pujian yang sudah kami naikkan ke hadirat-Mu itu boleh menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Sehingga kami yang datang dengan sakit penyakit, Tuhan memberikan kesembuhan. Kami yang datang dengan kelemahan iman, Tuhan memberikan kekuatan yang baru bagi kami. Kami yang datang dengan keputusasaan, Tuhan memberikan harapan yang baru bagi setiap kami. Sehingga kami boleh hidup berkemenangan di dalam Engkau ya Bapa. Dan kami pada saat ini Tuhan akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Tuhan urapi hamba-Mu dan urapi setiap kami yang mendengarkan firman-Mu. Supaya firman yang ditaburkan ini boleh betul-betul menjadi kol HL di dalam hidup kami. Menjadi sesuatu yang menguatkan hidup kami. Membuat kami hidup semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu ya Bapa. Dan jika ada kuasa kegelapan yang berusaha untuk mengacaukan alam pikiran kami, membuat kami tidak konsentrasi, kami bersatu hati, kami tolak, kami usir di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Mari Tuhan Engkau kuasai hati dan pikiran kami pada saat ini. Dan biarlah hati dan pikiran kami tujukan untuk kebenaran firman-Mu saja. Sembunyikan hamba-Mu di balik kemuliaan nama-Mu. Biarlah hanya nama Bapa Yahweh saja yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Bapa Yahweh. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kok bengong ya? Haleluya. Senang sekali kita bisa bertemu kembali Bapak Ibu Saudara dalam ibadah kita pada hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, seperti flyer yang sudah disebar, saya membawakan firman pada pagi hari ini. Saya beri judul Pendekar dari Gad. Iya, mari kita buka terlebih dahulu di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-23. 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-23, firman Tuhan katakan, saat itu ia sedang berbicara dengan mereka dan tampaklah sang pendekar, namanya adalah Goliat, keluar dari barisan orang-orang Filistin itu. Dan dia mengucapkan kata-kata yang itu juga, dan Daud mendengar. Bapak Ibu Saudara, saat ini kita mau coba menganalisis atau menganalisa bagaimana sang pendekar ini berhari-hari mengalahkan orang Israel. Tetapi pada saatnya dengan sekejap saja, tidak sampai 1 hari, cepat saja perangnya, KO dengan seorang anak yang masih muda, si Daud ini, saudara. Kita akan belajar. Saya tidak akan ceritakan kisah bagaimana
Daud berperang melawan Goliat itu sudah sekolah minggu Bapak Ibu Saudara, cerita-cerita sekolah minggu. Dan bagi Bapak Ibu Saudara yang mungkin baru atau belum pernah mendengar cerita tentang ini, nanti Saudara bisa baca satu pasal ini dari 1 Samuel 17 ini, Saudara baca semua dari ayat 1 sampai terakhir, itu kisahnya. Dan ini kisah yang keren menurut saya, karena bagaimana mungkin seseorang yang sudah selama berhari-hari membuat tentara orang Israel ini bungkam, tentara orang Israel ini tidak bisa berperang, ketakutan, tetapi hanya dengan sekejap saja akhirnya kok bisa kalah begitu. Dan kita akan mempelajari dari kisah ini. Ini kisah yang sangat menarik, sehingga kisah ini juga merupakan kisah yang terkenal sekali di kalangan anak-anak sekolah minggu ya. Dan bahkan di kalangan orang-orang Kristen pada umumnya. Nah, sekarang kita lihat terlebih dahulu profil dari Goliat. Profilnya itu seperti apa? Kita lihat di dalam 1 Samuel pasal yang ke-17, slide-nya bisa next, ayat 4 sampai 7. Ayat 4 sampai yang ke-7. Dan seorang petarung muncul dari perkemahan Filistin, namanya Goliat dari Gat, tingginya 6 hasta dan 1 jengkal. Dan topi tembaga ada di kepalanya, dan dia mengenakan baju sirah yang bersisik. Dan berat baju sirah itu 5.000 shikal tembaga. Dan suatu penutup tembaga ada pada kakinya, dan lembing tembaga di antara kedua bahunya. Dan gagang tombaknya seperti balok tukang tenun, dan mata tombaknya itu seberat 600 shikal besi, dan pembawa perisai berjalan di depannya. Kita sekarang lihat Bapak Ibu Saudara, itu tingginya 6 hasta 1 jengkal. Cuman kita nggak tahu kalau tidak dikonversikan ke sentimeter. 6 hasta itu seberapa, kita kan nggak ngerti. Nah, saya coba searching, coba cari tahu 6 hasta itu seberapa. Ternyata 1 hasta itu adalah 45 cm. Dan 1 jengkal itu 22,86 cm. Jadi, kalau tingginya 6 hasta dan 1 jengkal, artinya 6 kali 45 cm ditambah 22,86 cm. 292,86 cm. Tingginya kira-kira 3 meter, hampir 3 meter. Saudara bisa bayangkan, saya ini 170 kira-kira. Kalau ini 2 meteran lebih, 2,1 ya. Bisa lebih, mungkin bisa 1 plafon ini Saudara, langsung dari tinggi, dari ini panggung ini sampai plafon ini. Bayangkan Saudara, ada orang setinggi itu, ya. Nah, lalu saya melihat di dalam bahasa Ibraninya, apakah hasta begitu? Nah, ternyata coba next, dalam bahasa Ibraninya itu dituliskan dengan ses amot wa zaret. Artinya amot itu apa? Amot itu dari kata amah, yang kalau diterjemahkan di bahasa Inggris itu cubit. Ya, tulisannya cubit, jadi ya, bukan dicubit begini tapi cubit. Nah, 1 cubit itu berapa? Kan kita nggak ngerti. Saya coba cari, ternyata cubit itu atau amah itu pada saat itu ada dua ukuran gitu, ada panjang, ada yang pendek. Nah, kalau yang pendek itu kira-kira memang kira-kira 45 cm ya, 44,45 cm. Ya anggap aja 45 cm lah. Oke, kita sudah dapatkan kalau amahnya itu amah ukuran yang pendek. Kira-kira hampir 3 meter. Tetapi dan di Alkitab tidak tahu, kita tidak dituliskan di Alkitab bahwa itu amah yang panjang atau yang pendek. Nah, coba kalau yang panjang itu kira-kira berapa? Kalau yang panjang itu 1 amah itu 51,8 cm kira-kira Bapak Ibu Saudara.
Berarti kalau dihitung itu jatuhnya sekitar 333,66 cm. Artinya 3 meter lebih 33 cm, saudara. Tambah gede lagi tuh, karena pakai ukuran amah yang panjang. Ya, di situ katakan ses amot wa seret. Nah, seret ini sudah sesuai. Kalau saya lihat cari-cari di berbagai sumber itu sudah ukurannya oke, sudah sama, yaitu a span. Span itu sejengkal gitu. Nah, kalau hasta itu biasanya diukur dari ujung jari sampai ke mana? Siku. Cuman kan sikunya siapa? Kan begitu. Kalau sikunya anak kecil ya pendek, kalau sikunya orang dewasa saja bisa bervariasi. Nah, tapi paling tidak kita bisa melihat atau menggambar atau membayangkan kira-kira gedenya Goliat itu kita anggap saja 3 meter, saudara. Ya, plus minus kan begitu. 3 meter. Saudara pernah lihat orang 3 meter? 2 meter mungkin sudah pernah ya. Kemarin yang diberkati menikah di sini itu kayaknya 2 meter kayaknya itu. Tinggi sekali. Nah, sekarang kita lihat pakaiannya. Pakaian perangnya si Goliat. Next. Baju sirahnya dikatakan 5.000 shikal tembaga. Dan berat mata tombaknya itu 600 shikal besi. Shikal, 1 shikal itu kira-kira 0,0114 kilogram. Jadi kalau 5.000 shikal itu artinya 57 kilogram. Bayangkan dia pakai baju sirah beratnya 57 kilo. Saudara ngangkat 57 kilo bagaimana? Berat sekali. Makanya si Daud pada waktu itu dipakein baju perang memang tidak seberat itu pastinya. Tetapi yang namanya baju perang itu kan pakai banyak besinya di situ. Ada tembaga segala macam, banyak logam di situ, itu berat. Makanya di situ ditulis bahwa Daud kesulitan gitu, kesulitan bergerak, berjalan. Aduh, angele berat karena ya kan. Nah bayangkan ini si Goliat pakai baju sirah 57 kg. Lalu belum tombaknya. Tombaknya itu mata tombaknya 6 kilo, 6,8 kilogram. Itu baru matanya tok, saudara. Belum kayunya, saudara. Itu pasti berat sekali. Nah, saudara bisa bayangkan, orang kalau dihadapkan dengan segede orang itu, kalau keroyokan mungkin masih berani. Tetapi pada waktu itu, Goliat tidak mau keroyokan. Dia minta one on one, 1 lawan 1. Nah, kita mau lihat strategi dari Goliat. Kita mau pelajari strategi Goliat itu bagaimana kok bisa membuat nyali bangsa Israel, tentara-tentara pilihan padahal itu bisa ciut. Dan kita mau belajar bagaimana mudahnya mengalahkan Goliat ini. Kalau kita lihat dari caranya Daud, kita mau hidup berkemenangan. Amin, saudara. Goliat ini menggambarkan bagaimana kuasa gelap seringkali menyerang umat Tuhan. Nah, kita mau selidiki. Kita mau cari tahu apa strateginya. Kok bisa bikin tentara yang gagah perkasa, orang-orang pilihan, kok bisa ciut nyalinya. Sehingga akhirnya kita tahu berhari-hari tidak ada perang. Ditantang begitu terus. Oke, kita lihat yang pertama, strategi dari pendekar dari Gad ini. Yang pertama, dia ini nantang. Nah, ini kalau sudah coba lihat di slide sebelumnya, gambarnya. Mungkin kira-kira segede ini ya. Oke, selanjutnya. Nah, strategi Goliat yang pertama, kalau saya perhatikan yaitu yang pertama dia nantang. Nantangnya one on one. Kita lihat di dalam ayatnya yang ke-8 sampai yang ke-9. Ayat 8 dan 9. Dan dia berdiri lalu berteriak kepada barisan Israel. Serta berkata kepada mereka, mengapa kamu datang keluar bersiap-siap untuk perang?
Bukankah aku ini seorang Filistin dan kamu adalah hamba-hamba Saul? Pilihlah bagimu dan biarlah dia datang kepadaku. Jika dia sanggup berperang melawan aku dan menghajar aku, maka kami akan menjadi budak-budakmu. Namun jika aku dapat menang atas ia dan menghajar ia, maka kamu harus menjadi budak-budak kami dan harus melayani kami. Lanjut saja ayat 10. Dan orang Filistin itu pun berkata, aku menantang barisan orang Israel pada hari ini, berikanlah seorang kepadaku dan kami akan bertarung bersama. Saudara, kita lihat bahwa Goliat ini mintanya one on one, duel. Gak mau keroyokan perang. Mungkin sudah mendengar bahwa bangsa Israel juga kalau perang menangan gitu ya. Maka dia berusaha untuk membuat bangsa Israel ini perangnya tuh 1 lawan 1. Artinya dia berusaha untuk membuat adanya perpisahan, ya, tidak mau ada kesatuan begitu. Dia berusaha membuat adanya sebuah pemisahan. Kalau perang kan bareng-bareng, saudara, betul ya. Tapi kalau ini enggak, 1 lawan 1. Artinya Goliat sedang berusaha membuat bangsa Israel ini tidak lagi bersatu. Kan enggak boleh barengan, harus satu-satu. Paham Bapak Ibu Saudara ya? Nah, dia nantang sehingga akhirnya, kalau one on one, 1 lawan 1 ya nanti dulu orang-orang Israel, tentara-tentara Israel mikir. Lalu yang kedua, strategi dari pendekar dari Gad ini adalah dengan mengintimidasi atau mengancam Bapak Ibu Saudara. Kita lihat di ayatnya yang ke-11. Dan Saul serta seluruh Israel mendengar kata-kata orang Filistin itu, lalu mereka patah semangat dan sangat ketakutan mendengar kata-kata orang Filistin itu. Oh, di ayat 10. Aku menantang barisan orang Israel ini. Itu salah tulis ya. Jadi aku menantang barisan orang Israel pada hari ini. Berikan seorang kepadaku dan kami akan bertarung bersama. Lalu kita lihat di ayatnya yang ke-44, saudara. Ayat yang ke-44, dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, datanglah kepadaku dan aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara serta binatang-binatang buas di padang. Ini sudah ditantang sama si Daud nih. Daud sudah menerima tantangan itu. Lalu dia mengatakan atau mengucapkan kata-kata ancaman intimidasi, yaitu aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara. Ya saudara. Nah, ada ancaman, ada intimidasi. Sehingga kita baca di ayat yang ke-11 bahwa orang-orang Israel itu ketakutan. Jadi dia menebar teror, saudara. Menebar teror, menebar ketakutan di dalam bangsa Israel, di barisan bangsa Israel ini, saudara. Dia menebar ketakutan. Sehingga akhirnya orang-orang Israel, tentara itu nyalinya ciut, nyalinya tidak lagi ada. Ya. Ini juga merupakan strategi dari setan, saudara. Dia selalu menebar ketakutan di dalam hati dan pikiran orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Seringkali kan begitu. Kita takut. Seringkali kita tidak jadi berani. Kita mikir dulu nih gitu. Lalu yang selanjutnya, karena ada ancaman terus menebar teror gitu ya. Lalu yang ketiga strategi dari pendekar dari Gad ini adalah, kita lihat di ayatnya yang ke-23. Ayatnya yang ke-23 dikatakan, saat itu ia sedang berbicara dengan mereka dan tampaklah sang pendekar namanya Goliat keluar dari barisan orang-orang Filistin itu, dan dia mengucapkan kata-kata, perhatikan, kata-kata yang itu juga. Dan Daud mendengar. Kata-kata yang itu juga itu apa? Kata-kata ancaman, intimidasi, kata-kata yang negatif lainnya. Itu diputar terus. Kalau mungkin zaman sekarang ada alat untuk pemutar
audio itu di-play terus. Habis di-play lagi terus, puter terus begitu. Artinya seringkali setan juga membuat kata-kata yang negatif, kata-kata yang menyakitkan kita, dibuat terngiang-ngiang terus di pikiran kita, ya kan? Kata-kata melecehkan, wah terngiang-ngiang terus. Akhirnya apa? Kita jadi tambah berdedek, wah tambah jengkel. Atau mungkin kata-kata yang membuat melemahkan, menakutkan, atau mungkin tidak kata-kata, tetapi kejadian atau angan-angan atau reka-rekaan yang di pikiran kita, wah kan sudah dikasih ini tuh, takutan ya kan, rasa ketakutan terus diputar terus, jangan-jangan nanti begini, jangan-jangan nanti begitu. Ini saudara, setan selalu memutar-mutar terus, di-play terus, saudara. Tapi ya caranya, nah nanti kita akan tahu, saudara. Selanjutnya strategi dari pendekar dari Gad ini yang nomor 4, ayat yang ke-42. Kita lompat lagi ke ayat 42. Lalu orang Filistin itu memandang dan dia melihat Daud dan menghinanya karena dia masih muda, bahkan kemerah-merahan dengan wajah tampan. Saudara, bayangkan ada anak masih muda nantang tentara kawaan, tentara senior yang sudah luar biasa pengalamannya dan bahkan gedenya, badannya tinggi sekali, besar sekali. Lalu disepelekan, ya, Daud disepelekan. Wah, kamu masih kecil ya kan. Memang kata-kata secara persisnya apa saja yang dikatakan tidak terlalu detail ya. Hanya dituliskan bahwa si Goliat ini melecehkan Daud. Anjingkah aku sehingga kamu datang dengan tongkat? Nah, saudara, ini artinya apa? Ada kata-kata yang merendahkan. Kata-kata yang merendahkan barisan tentara orang Israel. Ini juga yang sebetulnya yang juga dimainkan oleh kuasa gelap. Dan yang kelima, kata-kata melecehkan ya di ayat yang ke-43. Dan orang Filistin itu berkata kepada Daud, apakah aku ini anjing sehingga engkau telah mendatangi aku dengan tongkat? Lalu orang Filistin itu melecehkan Daud demi ilah-ilahnya. Ya, ini kita lihat perkataannya Daud seperti itu, saudara. Kata-kata yang melecehkan, sebelumnya menyepelekan, pandangan yang merendahkan, dan banyak hal yang diberikan atau dilakukan oleh Goliat terhadap Daud dan juga barisan tentara orang Israel. Saudara, kalau kita perhatikan dari kelima strategi Goliat yang sudah saya sebutkan tadi, menantang, mengintimidasi, mengancam, mengatakan perkataan negatif yang diulang-ulang, lalu menyepelekan, kata-kata melecehkan, itu sebetulnya ada benang merahnya, ada dalam satu kategori kalau saya katakan, yaitu apa? Mereka atau setan atau Goliat ini menyerang secara psikologis, menyerang emosi, menyerang mental, menyerang pikiran seseorang. Inilah cara kerja kuasa gelap untuk menghancurkan umat-umat Tuhan, untuk membuat umat-umat Tuhan tidak lagi bisa berdiri tegak dan mengalahkan kuasa gelap. Dia berusaha membuat bagaimana? Masuk ke dalam pikiran, mengusik emosi, menyerang mental, sehingga mental kalau sudah down, saudara, itu orang mau segede apapun, orang mau sehebat apapun, nggak akan bisa. Karena itu menyerangnya di ranah emosi, saudara, di ranah kejiwaan, dan masalah emosi itu ada di pikiran bawah sadar, saudara. Maka kita harus aware, harus waspada, harus berjaga-jaga. Kalau saudara mengikuti MK yang hari Rabu kemarin, itu sudah dijelaskan bagaimana kita harus menjagai hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena di dalam hati itu ada emosi dan ada pikiran.
Jadi ya saudara, Goliat ini menggambarkan setan yang menyerang kita secara psikologis, selalu menyerang sisi psikologis kita. Sehingga kita dihinggapi dengan emosi-emosi negatif. Sehingga kita dihinggapi dengan emosi negatif. Apa saja emosi negatif itu? Marah, sedih, dendam, iri hati, apalagi sakit hati, malu, trauma, fobia dan lain-lain saudara. Itulah yang setan seringkali menyerang kita. Kalau ini sudah diserang, kita lupa tidak segera menanggulanginya, maka ini akan terus menggerogoti kita. Dan kita hidup tidak lagi seperti sedia kala. Ketika kita ketakutan, itu akan membuat tubuh kita lemah, membuat sel-sel syaraf tubuh kita itu lemah. Kalau itu terus diulang-ulang, emosi negatif itu terus bercokol, tidak ditanggulangi, maka suatu saat itu bisa meledak, boom gitu. Karena kita ini ibaratnya ada kayak tungku ya, untuk menampung segala emosi-emosi itu. Itu kalau tidak ditanggulangi, tidak dikeluarkan, tidak dihabiskan, maka lama-lama numpuk dan lama-lama bisa meledak. Kalau tungku ditutup, kita kan kadang nggak apa-apa kok. Nah, kamu gimana? Sudah memaafkan? Oh sudah memaafkan. Tapi kalau kelingan lihat orang itu, berdedek lagi. Itu artinya emosinya belum tuntas. Atau kalau kita merasa malu, iri hati terus kita pegangi terus emosi itu dan tidak kita lepaskan, maka itu akan menghambat kehidupan kita. Kita jadi orang yang tidak bisa maksimal dalam menggenapi rencana Tuhan dalam kehidupan kita. Rasa emosi, kesedihan pun juga demikian. Kalau kita simpan terus-menerus, itu akan terus menggerogoti tubuh kita, mental kita, saudara. Saya pernah tunjukkan bagaimana emosi negatif ini mempengaruhi tubuh kita, saudara ya. Pernah? Tahu ingat enggak? Kalau enggak ingat saya coba boleh minta tolong lulus, ya lulus, sini lulus. Ya untuk saya nunjukkan bagaimana emosi negatif itu mempengaruhi kekuatan tubuh kita hanya dalam sesaat. Silakan lulus, sini lulus. Ya. Sini ya. Coba tanganmu begini. Ini kamu tahan dengan kuat ya. Tahan dengan kuat, sekuat kamu. Oke? Oke, sudah. Oke. Tahan yang kuat, tahan yang kuat. Oke, sekarang saya tes. Nama saya lulus. Nama saya lulus. Coba kamu ngomong. Oke. Yang kuat, yang kuat. Bilang, nama saya lulus. Oke. Oke. Terus saya bukan lulus. Oke. Ya. Sekarang coba kamu bayangkan suatu peristiwa atau kejadian yang buat kamu itu, coba diturunkan dulu. Capek kamu. Bayangkan sebuah kejadian atau peristiwa yang buat kamu itu takut sekali. Ada? Sudah bisa bayangkan? Dari rasakan? Coba rasakan emosi takut itu. Nanti kamu tahan ya. Sekarang bayangkan, rasakan dan bayangkan rasa takut itu. Terus bayangkan, sudah? Ya, saudara lihat tadi gini ya. Oke, sekarang bayangkan suatu kejadian yang membuat kamu itu bahagia, sukacita sekali, bahagia sekali. Sudah dibayangkan? Oke, sekarang terus rasakan rasa bahagia itu, terus rasakan rasa bahagia itu. Sekarang ini sambil ditahan ya. Oke, terus rasakan rasa kebahagiaan itu. Saudara bisa lihat bedanya enggak? Hah? Bisa. Bedanya apa? Lebih lemah dan lebih kuat. Kalau ketika dia membayangkan suatu peristiwa atau kejadian yang rasa takut, membuat rasa takut,
dia tidak terlalu kuat, betul ya? Tadi ya. Kalau bahagia, emosi positif, luar biasa, dia lebih kuat tadi. Ya, oke, terima kasih Lus. Ya, berikan tepuk tangan buat Lulus dulu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara bisa bayangkan, saudara bisa lihat bagaimana emosi negatif itu mempengaruhi tubuh kita. Padahal baru beberapa saat, belum ada 1 menit. Belum ada 1 menit. Itu sudah membuat saraf di dalam ini tubuhnya lemah. Tetapi kalau rasa bahagia, rasa sukacita itu lebih kuat, saudara. Inilah yang terjadi di dalam tubuh kita. Nah, bayangkan kalau emosi kita ini negatif itu kita simpen terus. Apa jadinya? Tubuh kita akan tambah lemah. Rasa jengkel, rasa marah, sakit hati, dendam kita simpen terus. Apa jadinya? Akan membuat banyak sakit penyakit di dalam tubuh kita. Nah, apa jadinya kalau emosi positif yang kita simpen terus? Kita akan tubuh sehat, kuat, dan kita bisa menghadapi berbagai permasalahan dalam kehidupan kita. Amin. Jadi seringkali orang menyepelekan masalah emosi ini ya. Padahal inilah senjata yang cukup ampuh dari setan untuk menghancurkan umat Tuhan. Makanya banyak umat Tuhan yang saling sakit hati, dendam, terus tidak ke gereja, toh akhirnya kecewa. Nah, ini emosi negatif juga. Kecewa dengan temannya, kecewa dengan pendetanya, kecewa dengan gereja, bahkan kecewa dengan Tuhan. Kalau ini tidak ditanggulangi, saudara, itu akan menggerogoti tubuh kita, fisik, dan juga akhirnya kehidupan kita yang akan datang. Maka dari itu segeralah untuk kita bisa melepaskan setiap emosi-emosi negatif ini. Setan berusaha untuk membuat emosi ini berkepanjangan di dalam hidup kita. Nah, sekarang kita lihat emosi yang berkepanjangan itu bagaimana di dalam ceritanya ini. Emosi yang berkepanjangan ini akan merusak hidup kita. Kita lihat akibat dari emosi yang berkepanjangan yang ada di dalam bangsa Israel. Kita lihat ayatnya yang pertama. Di dalam 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-16. 1 Samuel 17 ayat 16 dikatakan, dan orang Filistin itu mendekat pada pagi dan sore hari dan menampakkan dirinya, perhatikan, selama 40 hari. Rutin, saudara. Pagi keluar nantang, sudah balik lagi, sore keluar lagi, nantang lagi. Itu rutin, saudara. Selama 40 hari. Berarti pada waktu itu seharusnya mereka ini sudah siap berperang, betul tidak? Bangsa Israel di sisi sini, bangsa Filistin di sisi sana. Tetapi sebelum berperang biasa, ya kan? Si Goliat itu muncul dulu. Ojo perang sih, aku tak nganu dulu. Ya, dia nantang. Nah, akhirnya bikin orang Israel ciut. Saudara bisa bayangkan ini? Dan ini dilakukan, mungkin kalau saya lihat, saya bayangkan ya, ketika hari pertama si Goliat melakukan hal ini, menyerang sisi psikologisnya orang-orang Israel, tentara orang Israel, dan dia lihat ketakutan semuanya. Dia lihat, wah ini ya, telak sekali, maka dia akan ulang terus, diulang terus, bahkan sampai 40 hari. Bayangkan, itu artinya selama 40 hari, itu tidak ada kemajuan, nggak perang-perang. Nah, terus ngapain di sana? Mau baris tok gitu, ditantang, pedih, bubar. Terus ayo kita kuatkan, kuat. Sore ayo mau perang nih. Goliat keluar lagi nantang, pedih, bubar. Besok begitu lagi terus, saudara. Tidak ada kemajuan di dalam kehidupan. Nah, kalau di dalam kehidupan kita begitu. Kita menyimpan emosi negatif. Wah, terus disimpan terus. Tapi kita mau berusaha mau move on ceritanya, mau move on, mau bergerak, tidak lagi menyimpan itu. Oke, kita berusaha ini.
Tapi kelingan itu lagi. Pagi kelingan. Oh iya, wah, jadi takut lagi. Jadi jengkel lagi, ya kan? Terus akhirnya tidak maksimal di dalam hidup kita. Terus nanti sore kelingan mana, gitu kan? Keinget lagi, terus rutin seperti itu. Artinya membuat kehidupan kita tidak ada kemajuan. Bahkan secara iman tidak ada kemajuan sama sekali. Karena apa yang diingat-ingat yang emosi negatif terus, gitu loh saudara. Makanya tidak ada kemajuan. Dan itu membuat tidak ada kemajuan di dalam kehidupan kita. Kerohanian kita tidak akan bertumbuh. Kerdil, bahkan mengalami penurunan. Hati-hati dengan emosi negatif ini makanya. Lalu yang selanjutnya. Akibatnya orang Israel ketakutan melawan Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 23 sampai 24. Di situ dikatakan saat itu ia sedang berbicara dengan mereka dan tampaklah seorang pendekar namanya adalah Goliat keluar dari barisan orang-orang Filistin itu dan dia mengucapkan kata-kata yang itu juga dan Daud mendengar dan pada waktu mereka melihat orang itu semua orang Israel lari daripadanya dan sangat ketakutan. Perhatikan ini ditulis lari daripadanya dan sangat ketakutan saudara. Saya kalau bayangkan itu kok bisa ya? Bisa, karena apa? Ketika orang sudah kena di sisi psikologisnya itu sudah mau hebat apapun nggak akan bisa. Karena menurut penelitian kekuatan pikiran bawah sadar itu 90% dari kekuatan pikiran sadar. Kita sadar bahwa kita punya kemampuan, kita sadar bahwa kita bisa mengatasinya, tetapi kita takut. Nah, rasa takut itulah yang membuat menghalangi kita. Pernah saya tunjukkan video orang ketakutan toh di jembatan kaca itu saudara. Secara sadar dia tahu enggak bahwa jembatan itu bisa roboh, kaca itu bisa pecah kalau dia lewat. Secara logika sadar mereka, secara logika. Kira-kira bisa pecah enggak? Hah? Enggak bisa pecah karena itu bang cuma dilewatin gitu tok gitu loh. Dan itu terbuat dari kaca yang cukup tebal. Tetapi pikiran bawah sadarnya dia takut kalau pecah jatuh piye gitu kan. Sampai akhirnya jalannya itu sampai merangkak-rangkak gak karu-karuan. Itu loh sudah kekuatan pikiran bawah sadar. Oleh karena itu kita perlu waspadai hal ini. Dan ini mirip dengan kisah para pengintai yang ketakutan karena lihat perawaan yang gede-gede itu saudara. Di dalam Bilangan 13 ayat 32 sampai 33 tidak usah dibaca, saya akan bacakan saja. Ini mirip kisah para pengintai. Mereka menganggap diri mereka ini seperti belalang, saudara. Dikatakan Bilangan 13 ayat 32 sampai 33, mereka juga menyampaikan kabar buruk kepada Bani Israel tentang negeri yang telah mereka intai dengan mengatakan, negeri yang telah kami lintasi untuk mengintai di dalamnya adalah negeri yang memakan mereka yang mendiaminya. Dan semua orang yang telah kami lihat di tengah-tengah mereka adalah orang-orang yang tinggi. Dan di sana kami telah melihat raksasa-raksasa keturunan Enak yang berasal dari para raksasa. Maka di mata kami, perhatikan, di mata kami menjadi seperti belalang. Dan demikian pula lah kami di mata mereka. Saudara, emang segede apa sih raksasa itu? Kok bisa mereka bilang kami seperti belalang di mata mereka? Ternyata memang betul gede, saudara. Gede. Coba kita lihat. Segini, saudara. Lampu minta tolong. Itu yang paling sana itu tinggi rata-rata orang, saudara. Nah, Goliat ini tingginya yang di sebelahnya ini kira-kira segitu. Dan pada waktu itu kalau kita perhatikan, kalau kita teliti, itu raksasa-raksasa itu bisa memang segede ini, saudara. Bayangkan itu orang segede di situ. Sekarang ini raksasanya segede ini, gitu loh. Hanya kira-kira setinggi nggak sampai lututnya, saudara. Wajar saja, betul saja kalau mereka bilang bahwa mereka seperti belalang di mata mereka, di mata raksasa itu. Ya, boleh dinyalakan lagi, terima kasih. Nah, saudara, ketika
ketika sisi psikologis kena, maka itu memang mengerikan, membuat orang tidak bisa apa-apa, tidak bisa melakukan sesuatu. Padahal mereka punya Tuhan yang luar biasa. Amin, saudara. Tetapi mereka bisa lupa segalanya ketika emosi diserang. Nah, sekarang kita lihat bagaimana cara Daud mengalahkan orang Filistin ini, raksasa ini. Kita lihat yang pertama, Daud di dalam 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13, 1 Samuel 16 ayatnya yang ke-13, dikatakan, dan lalu Samuel mengambil tanduk berisi minyak dan mengurapinya di tengah-tengah saudaranya. Dan sejak hari itu sampai seterusnya roh Yahweh turun ke atas Daud. Lalu Samuel bangkit dan pergi ke Rama. Jadi saudara, sebelum berperang itu ternyata Daud sudah penuh dengan roh Bapa Yahweh. Maka dari itulah penuhi hati kita dengan roh Bapa Yahweh. Amin. Penuhi hati kita dengan roh Bapa Yahweh. Jangan biarkan roh Bapa Yahweh ini tidak ada di dalam hati kita. Tapi biarlah kita mengundang Roh Kudus Bapa Yahweh ini ada di dalam hati kita. Kalau bagi Bapak Ibu Saudara yang belum pernah mengundang roh Bapa Yahweh itu hadir di dalam hatimu saat ini juga, maka saat ini berdoalah, minta untuk roh Bapa Yahweh ini tinggal di dalam hati dan pikiran saudara saat ini juga. Jangan ditunda-tunda lagi. Bilang saja, Roh Kudus Bapa Yahweh hadirlah di dalam hatiku saat ini. Yang pertama. Yang kedua, Daud menghadapinya dalam nama Bapa Yahweh. Kita lihat 1 Samuel 17 ayatnya yang ke-45. Dan Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangiku dengan pedang dan dengan tombak dan dengan lembing. Namun aku datang kepadamu di dalam nama Yahweh Sebaot, Elohim barisan Israel yang engkau cemooh. Dia datang dalam nama Bapa Yahweh. Artinya kita juga menghadapinya dalam nama Bapa Yahweh. Bagaimana kita bisa menghadapi dengan dalam nama Bapa Yahweh? Kita berdoa, minta kekuatan dari Bapa Yahweh. Amin. Kalau ada permasalahan, ada emosi negatif yang ada di dalam diri kita, hinggap di dalam hati kita, di dalam pikiran kita, kita segera hadapi dengan berlutut berdoa di hadapan Bapa Yahweh. Minta biarlah namanya Yahweh Nisi, Yahweh Panji-Panji kita ini, kemenangan kita ini, untuk memberikan kemenangan bagi kita. Amin. Lalu yang ketiga, di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-46 dikatakan, hari ini Yahweh akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku dan aku akan mengalahkan serta memenggal kepalamu dan memberikan bangkai pasukan Filistin kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang buas di bumi hari ini. Dan seluruh bumi akan mengetahui bahwa ada Elohim bagi Israel. Artinya kita memperkatakan perkataan-perkataan iman. Aku kuat, aku bahagia, aku bisa mengalahkan segala permasalahan yang aku hadapi ini. Begitu saudara. Aku berani dan seterusnya saudara ya. Perkatakan kata-kata iman saudara. Tetapi sebelumnya kita tetap duduk diam di bawah kaki Tuhan terlebih dahulu saudara. Kalau Roh Kudus, Roh Bapa Yahweh ada di dalam hati kita, itu yang akan memberikan kekuatan bagi kita. Dan selanjutnya yang keempat. Yang keempat, andalkan Bapa Yahweh. Menyerahkan semuanya kepada Bapa Yahweh. Di dalam ayat yang ke-47, dan seluruh pasukan itu akan mengetahui bahwa Yahweh tidak menyelamatkan dengan pedang dan dengan tombak, melainkan bahwa peperangan ini adalah milik Bapa Yahweh dan Dia telah menyerahkan engkau ke dalam tangan kami. Ini sebuah kata-kata yang menyerahkan, kata-kata yang membuat apa yang dia hadapi ini dia tidak menghadapinya dengan kekuatan sendiri, tetapi menyerahkan kepada Bapa Yahweh. Artinya di dalam hatinya ada sikap hati yang semeleh, yang berserah kepada Bapa Yahweh.
Tuhan, aku tahu apa yang aku hadapin ini Engkau tidak menutup mata. Tetapi Engkau tahu dan Engkau akan menolong aku. Kita serahkan, Tuhan tolong. Seperti yang seringkali Bapak Gembala katakan, kalau kita angkat tangan, Tuhan turun tangan. Artinya kita angkat tangan, saudara. Tuhan, aku berserah kepadamu. Ini milikmu, Tuhan. Engkau yang mengambil alih, Tuhan. Kontrol, Tuhan, itu kita serahkan. Kendali atas setiap situasi ini kita serahkan kepada Tuhan. Jangan dipegangi kita kendalinya. Kalau kita yang mengendalikan itu berat, saudara. Biar Tuhan saja. Ya, saudara. Maka jangan turun tangan, apa-apa wis jajal kene. Wah iso iku turun tangan, saudara. Kalau turun tangan, kita yang turun tangan, Tuhan ya wes angkat tangan. Jajal sih tak lihat. Tapi kalau kita angkat tangan, Tuhan aku berserah kepadamu. Ini perperangan ini adalah milikmu. Saudara mungkin saat ini sedang bergumul dengan masalah emosi. Masalah kesedihan, ketakutan, sakit hati, dendam. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melepas emosi negatif ini, Tuhan. Aku mau melepas. Loh kalau takut wajar enggak? Sedih wajar? Wajar. Tetapi jangan lama-lama, maksud saya begitu. Ya. Serahkan kepada Tuhan. Tuhan, aku mau melepaskan emosi negatif ini. Aku serahkan kepadamu, Tuhan, biarlah Engkau yang beracara. Amin, saudara. Dan yang terakhir, ini yang Daud lakukan dan ini yang cukup powerful, sangat powerful juga. Karena itu dilakukan rutin oleh Daud. Tidak hanya ketika pas mau perang saja. Justru ini ya yang juga powerful, gak kalah powerfulnya. Daud ini adalah seorang pemazmur, saudara. Betul ya? Terbukti banyak mazmur Daud yang diciptakan, lagu-lagu. Artinya Daud ini seorang yang suka memuji Bapa Yahweh, suka memuji Tuhan. Inilah yang sudah Daud lakukan sejak dia menjadi gembala domba. Yang kata kakaknya Daud itu cuma 2-3 ekor itu, saudara. Artinya Daud memenuhi hatinya dengan puji-pujian selalu. Itu menjadi gaya hidup Daud di dalam hidupnya selama ini. Bahkan jauh sebelum perang. Oleh karena itu saudara, kita ikuti jejak Daud ini. Yaitu apa? Selalu memenuhi hati kita dengan puji-pujian kepada Bapa Yahweh. Amin. Halo? Seringlah memuji Tuhan, menyanyi, bersyukur, mengucap syukur kepada Tuhan. Kita terus ucapkan kata-kata pengagungan bagi Tuhan. Dan jadikan ini sebagai gaya hidup kita, saudara. Jadikan ini sebagai gaya hidup kita. Selalu memuji Tuhan. Dan ayat yang terakhir, 1 Kolose 3 ayat 16. Biarlah firman Hamasya berdiam dengan limpah di dalam kamu dengan segala hikmat yang mengajar dan saling mengingatkan di antara kamu sendiri dengan mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani sambil bernyanyi dengan hatimu kepada Tuhan dalam anugerah. Ketika hati kita dipenuhi puji-pujian, maka kita secara psikologis kita ini dipenuhi oleh emosi yang positif, saudara. Emosi yang positif. Ketika hati kita dipenuhi dengan emosi yang positif, maka ketika ada emosi negatif berusaha untuk mengambil alih, itu tidak bisa. Karena itu dia baru datang, kita di sini hati kita sudah penuh, melimpah dengan emosi-emosi yang positif itu. Sehingga bisa melunturkan emosi negatif itu. Seperti itu, saudara. Amin. Mari kita penuhi hati kita dengan ucapan syukur, dengan nyanyian puji-pujian. Dan jadikan ini sebagai gaya hidup kita. Terus memuji Tuhan. Lagi masak, memuji Tuhan. Lagi nyetir, memuji Tuhan. Lagi nungguin teman, memuji Tuhan. Amin, saudara. Kita selalu penuhi hati kita dengan puji-pujian. Nyanyian rohani, bukan nyanyian rohana, saudara. Nyanyian rohana itu yang seperti apa? Yang patah hati, yang sedih, ya kan? Jangan. Apa? Ambiar. Nah, saya tuh heran. Ada orang-orang yang menamai, melabeli, mencap dirinya sebagai sobat ambiar. Itu kata-kata
masuk ke dalam pikiran bawah sadar loh, hati-hati saudara, hati-hati. Saya harap tidak ada jemaat GPF Suara Kebenaran Ambara maupun siapapun yang menonton ini yang menamai dirinya sobat ambiar. Apa? Sobat yang ambiar. Kalau sobat dari orang yang ambiar, fine, boleh. Tetapi kalau selalu nyanyi yang sedih-sedih akan ada, itu menciptakan di dalam dunia roh sana dan akan terjadi di dalam kehidupan kita. Maka dari itu kita biarlah menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Tuhan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, biarlah firman ini boleh menjadi call HL di dalam hidup kita. Mari kita bangkit berdiri, kita pujikan sejauh timur dari barat. Haleluya. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam bumi laut, Kau melemparkan dosaku. Haleluya. Tiada Kau perhitungkan kesalahanku. Katakan betapa besar. Mari angkat tangan kita. Kasih pengampunanmu ya Yahweh. Tak Kau pandang hina hati yang hancur. Haleluya. Yang hancur. Berterima kasih. Haleluya. Kasih kepadamu ya Yahweh. Pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Biar musik saja memuji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, renungan firman yang sudah kita dengar pada pagi hari ini. Engkau yang saat ini sedang bergumul di dalam emosi negatif, dengan emosi negatif, sekarang serahkan kepada Tuhan. Baik itu ketakutan, baik itu kesedihan, baik itu sakit hati, kemarahan, iri hati, atau apapun yang saat ini Tuhan ingatkan bahwa engkau selama ini masih menyimpan emosi negatif. Mari taruh di bawah kaki Tuhan. Saudara bayangkan bahwa engkau sedang menaruh bebanmu yang selama ini engkau bawa. Mungkin kau bisa bayangkan bahwa beban itu seperti tas ransel yang berat. Sekarang taruh, letakkan di bawah kaki Tuhan. Letakkan di bawah kaki Tuhan. Beban emosi negatif apapun itu, letakkan di bawah kaki Tuhan. Letakkan. Dan berkata, Tuhan, aku mau menyerahkan kepadamu. Pergumulanku melawan emosi negatif ini adalah milik-Mu Tuhan. Aku serahkan kendali ini ke dalam tangan Tuhan. Dan biarlah Engkau yang beracara di dalam hati kami. Engkau yang saat ini sedang bergumul di dalam masalah emosi negatif, angkat tanganmu dan taruh tangan kirimu di dadamu. Semuanya fokus kepada Tuhan. Engkau berdoa saat ini, dan saat ini saya akan berdoa bagi saudara semuanya, baik saudara yang ada di tempat ini maupun yang ada di luar tempat ini. Engkau yang mendengar radio, mendengar streaming, engkau bisa angkat tanganmu dan taruh tangan kirimu di dada. Engkau yang melihat melalui YouTube, engkau juga bisa angkat tanganmu, arahkan tanganmu ke layar dan taruh tangan kirimu di dada. Bapak Yahweh,
Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap anak-anak-Mu yang saat ini mungkin selama ini mereka sedang bergumul menghadapi setiap permasalahan emosi negatif Bapa. Pada saat ini aku minta biarlah otoritas dari tempat yang maha tinggi itu Engkau berikan kepada anak-anak-Mu untuk mengalahkan setiap emosi negatif yang ada. Aku minta biarlah damai sejahtera Tuhan mengalir di dalam hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu di dalam nama Tuhan Yesus HaMasiah. Roh pengampunan mengalir saat ini juga di dalam nama Yesus HaMasiah. Mari Roh Kudus mengalir di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu ini ya Bapa. Di dalam nama Yesus HaMasiah. Roh Kudus mengalir. Betapa besar kasih Tuhan, pengampunan-Mu Yahweh. Terimalah pengampunan yang dari Tuhan. Haleluya. Bekerjalah di dalam hati dan pikiran anak-anak-Mu Tuhan saat ini. Haleluya, haleluya. Kepadamu ya Yahweh, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Ya Tuhan, biar kasih-Mu memulihkan setiap kami. Haleluya. Kasih sesakan pada kebenaran. Pengampunanmu Yahweh, rahmatan dan Terima kasih Tuhan untuk firman yang telah disampaikan melalui hamba-Mu Simeon Sulistyo. Itulah suara hati Tuhan untuk kami sehingga di dalam kehidupan kami, kehidupan yang penuh dengan kemenangan. Oleh karena itu kami tahu bahwa seringkali setan mengintimidasi kami dengan segala macam emosi negatif, ketakutan dan sebagainya. Namun hari ini Engkau memberikan kemenangan kepada kami, sehingga kami akan sanggup menanggungnya bersama dengan Engkau. Berkati hamba-Mu Simeon Sulistyo ya Bapa yang telah menyampaikan isi hati Tuhan. Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, demi nama Adonai Yeshua HaMasiah, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara sekalian yang kekasih, apa yang sudah difirmankan tadi adalah sesuatu yang datang dari Tuhan. Memang setan selalu berusaha untuk membuat kita berpikir secara negatif. Kita pahit hati, dendam, dan sebagainya. Tetapi hari ini saya ingin saudara perhatikan satu ayat yang terakhir di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13 yang mengatakan dari Indonesian Literal Translation, aku menyanggupi semuanya dalam HaMasiah yang menguatkan aku. Kalau di dalam terjemahan dari Yayasan Lembaga Alkitab Indonesia katakan segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku.
ketika ada emosi negatif di dalam diri kita, sangat sulit seringkali kita untuk melepaskannya. Tetapi kita bisa melepaskan apabila kita menyadari bahwa diri kita bukan milik kita lagi, tetapi miliknya Mesia. Dan kalau kita mampu menanggungnya, saudara mengalami kemenangan, maka hidup saudara semakin baik, semakin sehat, semakin dipakai Tuhan, dan semakin diberkati. Nah, di dalam kitab Messianic Bible dikatakan, saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Mesias yang menguatkan saya. Nah, saya minta kita ucapkan bersama-sama kalimat ini. Tirukan saya, ucapkan dengan suara yang keras, dengan emosi yang positif bersama-sama. Siap? Ikuti saya. Saya dapat melakukan segala sesuatu melalui Mesias, Yeshua HaMashiach, yang menguatkan saya. Sekarang saya kuat bersama Yeshua HaMashiach. Haleluya, beri kemuliaan untuk Tuhan. Baik, kita akan akhiri, mari kita tundukkan kepala. Bapa Sorgawi, kami mengucap syukur jika pada pagi hari ini Engkau telah memimpin ibadah kami dari awal sampai dengan akhirnya. Sebentar kami akan meninggalkan tempat ini, Engkau berkati supaya kami tiba di rumah masing-masing dengan selamat. Dan ketika sampai di rumah kami melakukan aktivitas dalam kehidupan kami, Engkau memberkati apa yang diusahakan dan dikerjakan oleh umat-umat-Mu yang tidak bertentangan dengan kebenaran firman-Mu. Kami berdoa untuk Pavel beserta dengan Putri yang kemarin telah diberkati pernikahan mereka. Tuhan, atur langkah kehidupan mereka, Engkau pakai dengan luar biasa pada akhir zaman untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan Engkau juga yang akan menolong masa depan mereka semuanya. Kami menyerahkan untuk para pemain musik, singer, song leader, penari tamborin, dan semua yang ambil bagian di dalam pelayanan pagi ini. Engkau pakai mereka semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa, sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yevarcha Yahweh weyus mereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pano oleh kawikuneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yesa Yahweh pano oleh kawayashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Amen. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Amen. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amen. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Amen. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMashiach Sang Pembeli jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMashiach datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Amin.